Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu apakah PDCA sudah ketinggalan zaman di era kecerdasan buatan atau biasa yang kita kenal dengan zamannya AI. Nah, yuk kita simak penjelasan lengkapnya di video ini. PDCA yang juga dikenal sebagai siklus Deming terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama adalah plan, di mana di sini itu kita menentukan topik, lalu juga menentukan tujuan, menentukan alokasi sumber daya, dan juga langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah melakukan yang namanya do. Di sini kita mulai nih menjalankan rencana-rencana yang sudah sebelumnya kita tetapkan. Dan yang ketiga adalah cek. Nah, di sini kita mulai nih mengumpulkan data, mengukur kemajuan, dan mungkin juga bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Dan yang keempat adalah action atau tindakan. Di sini kita menganalisis hasil, lalu juga kita mengambil tindakan korektif, ya, dan juga menyesuaikan rencana untuk selanjutnya. Indonesia sendiri menawarkan banyak keuntungan, tapi di sini saya akan bahas 3 saja. Yang pertama adalah pendekatannya yang sistematis, jadi jelas mulai dari plan sampai action gitu ya. Lalu yang kedua adalah mendorongnya peningkatan berkelanjutan. Nah, di sini biasa kita kenal dengan continuous improvement. Dan yang ketiga itu fleksibel, dan biasanya tuh ini bisa diterapkan di berbagai proyek bahkan organisasi. Tapi PDCA juga punya kelemahan ternyata. Yang pertama, biasanya ketergantungan pada perencanaan. Jadi lama banget ya untuk merencanakan, yang mungkin bisa agak sulit gitu ya di lingkungan yang perubahan itu cepat. Yang kedua adalah siklusnya bisa memakan waktu yang lama. Dan yang ketiga, biasanya kurang fokus pada inovasi yang sifatnya itu radikal. Meskipun ada keterbatasan, kelemahan, dan kelebihan, pertanyaannya adalah apakah PDCA ini tuh tetap relevan di era AI? Jawabannya masih relevan. Kenapa? Karena AI sendiri itu bisa dipakai untuk meningkatkan berbagai aspek dari PDCA. Misalnya gini, mulai dari perencanaan deh gitu ya. Jadi AI ini bisa menganalisis data historis dan juga tren pasar kira-kira untuk kedepannya itu seperti apa ya. Jadi rencananya itu jadi lebih akurat. Yang kedua misalnya pada saat pelaksanaan. Nah, AI juga bisa membantu kita dalam mengotomatiskan tugas yang sifatnya berulang. Sampai bahkan gitu ya, untuk action misalnya gitu ya. AI juga bisa merekomendasikan solusi berdasarkan pola yang ditentukan. Jadi AI malah bisa membantu gitu ya. Nah, jadi selain PDCA, ada beberapa metode pengolahan alternatif yang mungkin lebih cocok untuk lingkungan bisnis yang sifatnya itu cepat berubah. Nah, kita lihat nih ya. Jadi ada 3 yang akan saya share di sini. Yang pertama adalah OODA Loop, singkatan dari Observe, Orientasi, Decide, dan juga Action. Nah, OODA Loop sendiri itu fokus pada pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi yang tidak pasti. Yang kedua adalah siklus CAPD, singkatan dari Check, Action, Plan, dan Do. Fokusnya beralih dari perencanaan gitu ya ke pemeriksaan atau analisis terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ini salah satu yang menjadi favorit saya juga, yaitu adalah PDR, singkatan dari Preparation, Do, dan Review. Nah, kerangka kerja yang lebih simpel ini itu lebih menekankan tindakan dan juga adaptasi yang cepat. Oke, jadi kesimpulannya adalah PDCA tetap menjadi kerangka kerja pengelolaan yang berharga, apalagi di era AI yang sekarang. AI sendiri dapat membuat PDCA jadi jauh lebih efektif dan lebih efisien. Tapi kalau misalkan kita lihat dari metode pengelolaan alternatif seperti ODA,
lalu ada siklus CAPD dan PDR, ini juga bisa menjadi alternatif ya, tergantung dari kebutuhan kita mau kemana nih, tujuan kita mau kemana. Oke, itu aja video singkat mengenai PDCA, apakah masih zaman di era AI gitu ya. Kalau punya pertanyaan dan pengalaman menarik tentang PDCA begitupun dengan AI, bisa bagikan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.